لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Islam merupakan agama dengan ajaran yang paling sempurna dibanding dengan ajaran-ajaran agama lain. Karena memang Islam datang sebagai penyempurna dari syariat Islam yang sebelumnya yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam itu tidak mewajibkan suatu syariat kecuali apa? Sesuai dengan kemampuan. Dan amal di dalam Islam itu terdiri dari dua macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa di bulan Ramadan atau puasa Ramadan ini sejatinya wajib dilakukan, yaitu di bulan Ramadan, kecuali bagi mereka yang punya uzur. Nah, mereka yang punya uzur ini, mereka boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan, namun kewajiban puasa itu tetap melekat pada mereka dan baru gugur kewajiban ini ketika mereka mengqadanya di luar Ramadan. Dan tidak semua kaum muslimin mendapatkan kesempatan ini. Hanya bagi mereka yang punya apa? Yang punya uzur. Siapa mereka? Yang disyariatkan atau yang diwajibkan padanya mereka qada. Artinya mereka tidak boleh puasa di bulan Ramadan itu, walaupun sejatinya mereka mampu berpuasa. Dan ada pula orang yang misalkan wajib qada itu karena ada udzur yang mereka lakukan apa? Yang tidak bisa mereka dengannya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di antara mereka yang wajib meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan wajib qada, yang pertama adalah orang yang haid. Adalah orang yang haid. Saya dulu ketika di kampung ada teman perempuan, teman SD, dia tidak mau qada puasa Ramadan. Alasannya apa? Yang mensyaratkan puasa Allah, yang membuat saya haid adalah Allah. Kenapa saya harus qada? Ya kan? Kenapa saya harus qada? Bahkan ada yang barangkali melanggar syariat Islam terkait dengan ini, di mana mereka dalam kondisi haid karena merasa mampu kemudian berpuasa. Padahal mereka wajib apa? Meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena haid dan wajib mengqadanya di luar Ramadan. Dan ini ketentuan yang harus kita terima dengan akal kita. Ya kan? Ini ketentuan yang harus kita terima dengan keyakinan dan akal sehat kita. Walaupun barangkali istri atau saudari kita mampu melakukan puasa di bulan Ramadan dalam kondisi haid, namun ketentuan Islam melarang mereka untuk melakukan apa? Puasa. Suatu hari sahabat mulia Aisyah didatangi oleh seorang tabi'in bernama Mu'adah al-Adawiyah. Saat itu dia berkata kepadanya, "Ya Aisyah, ma balul haid tu'mar bi qada'is shaum wa la tu'mar bi qada'is shalah?" kata. Wahai Aisyah, kenapa sih orang yang haid itu disuruh mengqada apa? Puasa, tapi sholatnya enggak? Aisyah marah pada saat itu dan berkata kepadanya, "Haruriyatin anti? Apakah anda wanita haruriyah?" katanya. Kenapa Aisyah marah? Karena sahabat itu tidak pernah menentang firman Allah, tidak pernah pula menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tahu. Ketika ada perintah mereka amalkan, ketika ada larangan mereka
hindari, maka mereka menjadi orang yang selamat karenanya. Mestinya kita seperti itu. Kita berusaha seperti yang sahabat lakukan. Terkait dengan apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Makanya ketika Aisyah yang terbiasa dengan menjalankan perintah, ya kan, tiba-tiba mendengar pertanyaan ini, marah dia. Lalu wanita ini berkata kepada Aisyah, lastu biharuriyah. Saya bukan wanita yang punya paham haruriyah, kata beliau. Walakin as'al, saya murni bertanya, saya ingin tahu kenapa. Karena secara logika kedudukan sholat itu lebih tinggi dari puasa. Tapi kenapa puasa yang diperintahkan qadha sementara sholatnya tidak? Saat itu jawaban Aisyah, beliau mengatakan, kunna nahidu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Dulu kami di zaman Rasulullah SAW hidup, kami haid, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat, selesai. Ini artinya bagi wanita yang sedang haid, haram bagi dia puasa di bulan Ramadan walaupun dia mampu. Walaupun dia mampu, namun wajib dia mengqadha di luar Ramadan. Kemudian yang kedua, mereka yang wajib qadha di luar Ramadan adalah orang yang nifas. Siapa mereka yang nifas ini? Yaitu mereka, ya kan, yang mengalami apa? Persalinan. Darah yang keluar setelah persalinan disebut dengan darah nifas. Sejatinya darah ini adalah apa? Darah haid yang tertahan selama apa? Kehamilan berlangsung. Dan konon ini menjadi konsumsi apa? Janin melalui plasenta. Yang lebih dari kebutuhan janin pada saat itu, maka keluar bersamaan dengan apa? Lahirnya janin. Dan darah ini disebut dengan darah nifas. Dan wanita harus duduk tidak melakukan sholat puasa, ya kan? Khususnya sholat selama apa? 40 hari. Andai kata dia nifas bulan Ramadan, sebulan penuh dia tidak puasa, tidak boleh puasa, walaupun dia mampu. Walaupun dia mampu. Dan ulama menghukumi nifas sama dengan hukum haid, karena sejatinya darah nifas itu adalah darah haid. Dia wajib qadha di luar apa? Di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga, wanita hamil. Wanita hamil, kalau kemudian dia mengkhawatirkan pada kehamilannya, ya kan, mungkin dia paksakan puasa tapi lemesnya luar biasa. Sementara orang yang sedang hamil itu Masya Allah makannya biasanya lebih dari biasanya. Karena bukan hanya dia yang makan tapi juga janinnya makan. Dan itu merasa laparnya luar biasa. Tapi ada wanita yang kuat. Bagi yang kuat puasa-puasa. Bagi yang tidak mampu karenanya, walaupun tidak membahayakan kesehatannya barangkali, tapi karena lemes, dia boleh meninggalkan puasa pada saat itu, namun wajib qadha di luar Ramadan. Begitu pula kemudian wanita yang sedang menyusui. Ya kan, wanita yang sedang menyusui. Wanita yang sedang menyusui biasanya, ya kan, air susu itu, air ASI, pada saat wanita sedang berpuasa biasanya basi. Dan itu menyebabkan apa? Sang anak ya mencret, sakit dan seterusnya gitu kan. Bahkan tidak mau makan. Tidak mau mengkonsumsi ASINya. Nah, kalau bagi mereka yang masih kadang bisa makan, kadang tidak gitu kan, janinnya itu, maka dalam kondisi seperti ini wanita boleh meninggalkan puasanya, namun dia wajib apa? Mengqadha di luar Ramadan. Ya, wajib mengqadha. Sebagaimana hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Dalam penggalan hadisnya, ketika beliau mengintari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu," barang siapa yang menyaksikan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Artinya seluruh orang yang pada saat itu, ya kan, ada di bulan Ramadan, ada masih hidup, sehat akal, ya kan, dia balik, walaupun sudah tua sepanjang mampu puasa, maka tetap wajib berpuasa, kecuali yang uzur seperti orang tua
lansia karena lanjut usia, dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, laki maupun perempuan, termasuk wanita yang hamil, wal hubla wal murdhi. Kata beliau, ayyub tira wa yut'ima makana kulla yawmin miskina. Dan mereka ini termasuk tadi yang lansia, laki maupun perempuan ya, sehat akal, masih sehat akalnya, ya kan? Namun tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Begitu pula kemudian yang hamil dan yang menyusui, boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun wajib qadha, di samping kemudian dia harus apa? Bayar fidyah. Harus bayar apa? Fidyah. Yaitu ngasih makan setiap hari sejumlah apa? 1 orang fakir miskin, hanya 1 kali. Ya, hanya satu kali. Inilah ya kan, beberapa orang yang wajib apa? Mengqadha puasanya di luar Ramadan. Yang pertama siapa? Haid. Yang kedua wanita yang nifas. Yang ketiga wanita yang hamil. Ya kan? Wanita yang hamil yang kadang bisa mampu, kadang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan. Begitu pula yang menyusui. Kemudian yang kelima adalah orang yang tua. Ya kan? Orang yang tua mungkin kena udzur, barangkali dia sakit gitu kan, atau kena udzur, kena tua, kadang mampu puasa, kadang tidak. Ya, sepanjang kemudian dia mampu mengqadha di luar Ramadan, maka wajib dia mengqadha Ramadannya, walaupun dia udah usia senja. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Yang keenam. Yang keenam adalah orang yang sakit, yang harus mengkonsumsi apa? Obat misalkan, harus ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, harus diimpus. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, impusan yang menggantikan kedudukan makan dan minum itu membatalkan puasa. Terpaksa dia harus melakukan itu, maka dia boleh membatalkan puasa dan wajib mengqadha di luar Ramadan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ya kan? Yang ketujuh adalah orang yang musafir. Nah, bagi musafir sebetulnya dia punya 2 pilihan. Kalau misalkan dia memilih untuk tidak berpuasa, boleh, sekalipun dia mampu berpuasa, wajib mengqadha di luar Ramadan. Safar yang dimaksud adalah safar yang menurut umumnya orang itu adalah keluar kota, bukan dari sini ke Jakarta, itu tidak masuk safar. Kalau dari sini ke Bandung, di sini ke Surabaya, ke Kalimantan, ya kan, ke Sumatera atau ke Irian, ke Sulawesi, apalagi ke yang ke luar negeri, itu dibilang safar. Kalau kita di bulan Ramadan sedang melakukan safar, maka pada saat itu, ya kan, boleh kita meninggalkan apa? Puasa, dan wajib mengqadha di luar Ramadan. Tapi bagi yang mampu berpuasa, silakan puasa. Saya pernah puasa di bulan Ramadan, ya kan? Perjalanan Masya Allah luar biasa ke Mekah. Ya kan? Saya puasa 17 hampir 18 jam. Jamaah ada yang bertahan, ada yang tidak. Saya bilang silakan makan, tidak masalah. Tapi sayang Pak Ustaz, itu urusan kalian. Ya kan? Masya Allah memang capeknya luar biasa, lemas luar biasa. Bayangkan jam 11 malam kita baru makan untuk ukuran Indonesia. Berarti ada mundur berapa waktu itu? Kurang lebih 6 jam. Ya kan? Bagi yang mampu silakan. Kata Rasulullah, yang mau puasa dalam safarnya, ya bagus. Yang tidak puasa, ya bagus. Karena itu adalah dispensasi yang Allah berikan kepada kita. Namun ketika kita tidak berpuasa di Ramadan, wajib mengqadhanya di luar apa? Ramadan. Itu kenapa? Kena safar tadi. Dan kemudian yang terakhir adalah saudara-saudara kita yang punya profesi sebagai pekerja keras. Pekerja keras ini memang mendefinisikan agak susah. Ashab a'malis syaqah kalau istilah ulama itu, yaitu orang yang punya pekerjaan yang sangat berat. Misalkan
yang kerjaannya ngangkutin batu dari gunung, ngambil pasir dari gunung. Ada yang kerja kayak gitu kan? Atau kemudian yang ngambil tawon, Masya Allah kalau antum melihat bagaimana yang di Sri Lanka. Itu taruhannya kan nyawa gitu kan. Tidak ada aktivitas ya kan yang bisa menghasilkan uang bagi mereka kecuali itu yang mereka mampu gitu kan. Dan itu dilakukan di bulan Ramadan juga gitu. Ya, nanti ketika di bulan Ramadan ada waktu misalkan senggang bagi mereka, maka wajib mereka berpuasa. Sebagaimana tukang-tukang bangunan. Saya sarankan tukang bangunan itu, kan mereka ada waktu liburnya. Dalam sepekan biasa ada. Kalau saya hari Jumat, umumnya itu hari Minggu. Saya bilang ketika mereka tidak puasa di bulan Ramadan, sebetulnya mereka boleh, karena Masya Allah kerjanya berat. Kalau nggak kerja, di rumah siapa yang menanggung apa? Nafkah keluarganya. Yang menjadi tanggung jawab dia. Dalam kondisi seperti ini, ya kan, mereka boleh apa? Tidak berpuasa, namun wajib mengqadanya apa? Di luar Ramadan. Inilah beberapa orang yang wajib mengqadha puasa di bulan Ramadan, tidak wajib puasa di bulan Ramadannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لبيك لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.